Oke, welcome back to Daily IT Channel. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai conditional formatting. Menu yang sangat berfungsi untuk mengolah data atau melihat keunikan data di dalam Excel secara mudah ya tanpa menggunakan formula. Adapun juga kita bisa menggunakan formula dengan dengan formatting sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan tabel nilai siswa yang sebelumnya kita pelajari. Nah, misalkan yang pertama itu kita mencari conditional formatting mengenai kita bahas pertama adalah greater than. Greater than itulah lebih besar dari. Misalkan kita blok nilainya Budi atau kita blok semua nilai IT, IPA, dan IPS, kita pilih greater than. Apakah kita mau menentukan formatnya itu apakah nilainya mereka ini yang akan di-highlight atau diwarnain formatting sesuatu yang sesuai dengan kondisi kita, itu sesuai dengan kriteria yang kita kasih. Misalkan nilainya itu adalah lebih besar pada 30. Nah, di sini kelihatan kan semuanya itu akan terblok seperti ini. Maka berubah secara otomatis warnanya. Itu sendiri apabila kita rubah di sini warnanya dia juga akan berubah. Misalkan kita cari itu nilai kita akan blok nilai yang lebih besar daripada 90. Jadi di sini kita melihat 91, 95, 93 dan 97 seperti itu. Oke. Ini pelajaran yang pertama mengenai conditional formatting mengenai highlight cell greater than. Terus yang kedua adalah less than, berarti kan kurang dari. Seperti itu, misalkan kita blok lagi sel E3 sampai G13. Kita blok di sini, kita cari less than. Misalkan kita cari nilai yang kurang dari 50. Maka kita akan highlight dia menjadi warna bebas. Bisa pilih red text seperti ini atau rapor merah ya ini. Oke, jadi yang akan di highlight itu adalah angka 43, 32, 45 seperti ini. Oke, itu baru conditional formatting yang kedua. Sekarang balik lagi kita blok. Kita mempelajari mengenai between. Between itu di antara ya kalau di bahasa Indonesia. Misalkan, nah di sini ada dua value. Misalkan kita mencari range antara angka 50 sampai 60 kayak gitu. Jadi dari angka 50 sampai 60 maka kita akan di highlight misalkan warna cuy deh biar beda. Jadi 50 masuk di sini yang di highlight terus 60 juga masuk kayak gitu. Oke. Nah, ini baru conditional formatting yang ketiga. Jadi agak mudah ya untuk pembelajaran seperti ini. Terus equal to, kalau equal to itu sama dengan itu. Kita blok saja, misalkan equal to-nya itu mirip-mirip seperti angka 70. Let's say. Jadi dua angka 70 akan diblok seperti ini. Misalkan warnanya adalah red border. No. Red text. Nih, gini aja. Oke. Nah, ini sudah ada 4 conditional formatting. Text that contain to. Oh, kalau text mungkin kita blok yang ini. Oke. Kalau text that contain to dia akan mencari teks yang mirip dengan inputan apa yang akan kita masukkan di sini. Misalkan lulus. Oh, jadi semua. Persen lulus. Tidak lulus karena ada dua teks ya. Contains itu berarti kan dia mirip-mirip. Mungkin kita akan blok nama kali ya. Kita di sini nggak cari. Karena contain itu dia lebih mirip. Karena di sini ada tidak lulus dan lulus makanya agak sedikit bingung komputernya untuk memproses ini. Misalkan kita cari namanya Andre. Nah, makanya dia akan mirip sekali. Kita akan blok dia dengan yellow seperti ini. Oke. Terus misalkan kita belajar mengenai date occurring ini mengenai tanggal range.
Kalau kita lihat di sini yesterday, karena di sini kita nggak ada tabel yang berisi tanggal, jadi features conditional formatting that occurring ini tidak akan berguna. Tapi kalau misalkan kita cari duplicate values, nah di sini akan langsung dia akan ngeblok. Dia akan mencari data-data mana saja yang akan diduplicate kayak gitu. Misalkan yang red border aja. Jadi ada nilai 86. 86 apakah sama? Ini ada sama. 70 juga demikian. Oke, unique no. Oke, nah itu baru step pertama kita mempelajari mengenai conditional formatting yang highlight cell values seperti itu. Sedangkan yang kedua, nah ini mengenai perhitungan lagi ya. Misalkan kita mencari top 10 items. Kalau kita lihat di sini berarti kan dia mencari top 10 value atau angka terbesar dari 1 sampai 10. Namun kita bisa adjust itu ya. Kalau misalkan kita cari 10, iya bisa kita dapat 10. Tapi kalau misalkan kita cari top 3 gimana? Top 3. Oh, kita hapus saja dulu formatting yang sebelumnya dengan cara mencari pertama conditional formatting, terus yang kedua adalah cari minutes rules. Nah, di sini adalah rules yang muncul yang kita eksekusi tadi. Jadi kita bisa delete semua. Oke, dia akan hilang kecuali kita blok ini lagi. Minute rules, nah kita hapus lagi. Jadi semua condition formatting yang tadi akan hilang. Karena kita akan pelajari conditional formatting step yang kedua, kita coba cari conditional formatting, top or border rules. Kita cari top 10 items. Nah, ini dia akan langsung secara otomatis dia akan meng-highlight 10 angka tertinggi dari nilai IT, IPA, dan IPS seperti itu ya. Apabila kita cari misalkan top 3, nilai tertinggi adalah ini 93, 97, dan 95 seperti itu. Apabila kita cari top 5, maka 91 dan 90 akan terblok. Seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah top 10%. Top 10% itu adalah misalkan seperti ini. 10% misalkan kita cari 10% dari 20%, berarti dia akan blocking 20 nilai. Seperti itu. Sorry, dia akan blocking 2 nilai. 20% dari 10%, maka hasilnya akan 2. Seperti itu. Kita mungkin hapus saja dulu formatting yang sebelumnya. Misalkan di sini kita mencari top 10%. Top 10% berarti dia akan mendapatkan 10 item. Kalau misalkan kita cari 20%. Oke, banyak sekali jadinya ya. 20%-nya mereka. Apabila kita memblok hanya ini, top 10%-nya dia akan mendapatkan satu nilai saja. Karena 10% kita di sini masukin 10, maka dia akan mendapatkan satu nilai tertinggi. Kayak gitu. Apabila kita ubah dia menjadi 20%, maka dia akan mendapatkan 2 nilai tertinggi. Seperti itu ya. Jadi kayak 10%, 20-nya dia dibagi 10%, maka akan mendapatkan 2. Kayak gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan kita mencari average. Bottom top 10 itu akan sama seperti top 10, dia akan mencari nilai terkecil. Seperti itu, misalkan kita mencari nilai terkecilnya cuma 3, maka akan mendapatkan value ini. 50, 50, dan 45. Seperti itu. Oke, apabila kita mencari yang average, above average. Nah, dari mana sih kita lihat above average itu? Jadi, kalau kita lihat above average itu adalah kita menggunakan rumusnya average kayak biasa, terus kita select ini sel E3 sampai E13. Maka kita akan mendapatkan average-nya adalah, oh maaf ini jadi persen. Kita format dia jadi number. Maka average-nya akan menjadi 70. Jadi above average itu kan berarti sel E3 sampai E13 itu dia akan dicari average-nya dulu, maka dia akan langsung ngeblok. Jadi di atas 70 dia akan di format cell seperti itu. Maksudnya dari
above average. Begitu juga below average, dia akan mencari nilai di bawah dari average 70 ini. Seperti itu. Nah, segitu saja pelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan mengenai conditional formatting, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan like video ini untuk mensupport terus tutorial-tutorial selanjutnya. Seperti itu, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih.